Oke, selamat sore dan shalom bagi kita semua. Saya rindu mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan sore hari ini perkenankan saya mewakili keluarga kembali rindu ingin menyatakan, menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi keluarga kami, khususnya yang terjadi di bulan April 2020. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberikan kemurahan bagi kami, bahkan Tuhan sudah menyembuhkan kami dengan sempurna melalui satu penyakit yang hari ini sedang ditakuti oleh seluruh manusia, bahkan yang sedang melanda seluruh dunia tanpa kecuali di Indonesia, yakni penyakit COVID-19. Namun saya percaya tidak ada peristiwa tanpa rencana Tuhan, tidak ada peristiwa bahkan peristiwa buruk sekalipun kalau Tuhan gak punya maksud dan tujuannya. Saya percaya Tuhan mengendalikan setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Bermula dari bulan Maret, 14 Maret, saya dan Mama melakukan perjalanan dari Bandung menuju Denpasar. Karena seperti biasanya Mama seringkali pulang pergi, Bali, Bandung, Bali, Bandung. Dan kemudian sekaligus saya pun ada sebuah tanggung jawab yang harus saya laksanakan di Jawa Tengah pada waktu itu. Singkat cerita kami sampai di Denpasar dan kemudian seingat saya hari Senin 16 Maret saya bertemu dengan beberapa teman di Denpasar dan kemudian untuk sharing ngobrol-ngobrol sejenak pada waktu itu. Nah, singkat cerita di minggu itu kemudian pemerintah menyarankan memberi himbauan untuk setiap masyarakat untuk stay at home dan saya pun kemudian stay at home di rumah adik saya di Denpasar. Nah, singkat cerita 25 Maret pada waktu itu bertepatan dengan hari Nyepi, kami memutuskan saya dan keluarga untuk menginap di salah satu hotel di Seminyak. Karena pada peristiwa Nyepi Pulau Bali, Pulau Dewata sangat gelap. Jadi kami memutuskan untuk ada di hotel karena cukup diberi lampu yang kecil di setiap kamar pada waktu itu. Sehingga kami tetap bisa melakukan aktivitas kami. Singkat cerita kami ada di situ, cukup banyak orang juga yang menginap. Ada beberapa bule juga. Namun kemudian 2 hari 2 malam kami ada di sana. 26 Maret kami pulang. Singkat cerita pulang dari hotel ke rumah, tiba-tiba badan kami mengalami demam yang luar biasa. Mulai dari adik saya, kemudian mama saya dan terakhir adik bungsu saya. Badan kami demam, badan kami lemas, bahkan punggung seperti kayak dipukul orang. Dan kemudian hilangnya nafsu makan. Makan sangat sedikit sekali, bahkan hampir cenderung tidak ada rasa dalam makanan. Makan nggak ada rasa, minum air mineral pun nggak ada rasa. Nah, itu kami kuat-kuatin aja selama 1 minggu karena kami anggap ini mungkin seperti masuk angin atau demam biasa. Namun hari demi hari tidak kunjung membaik, malah adik saya yang bungsu mengalami batuk. Mama saya juga lemas. Namun akhirnya 1 April saya ingat mama saya akhirnya cek ke rumah sakit. Dia dicek darahnya, dia dicek paru-parunya. Kemudian dokter berkata bahwa di hasil ronsen ada sedikit flek. Dan kemudian dokter berkata dalam waktu 14 hari kalau nggak ada perbaikan harap ke rumah sakit Sanglah untuk dicek COVID pada waktu itu. Akhirnya betul mama saya tidak membaik. 4 April mama saya ke rumah sakit itu tersebut. Kemudian langsung ke rumah sakit Sanglah dan betul di situ di rapid test dan swab test. Akhirnya mama saya harus dirawat pada waktu itu. Langsung malam hari itu mama saya dirawat di rumah sakit Sanglah. Dan kemudian untung kita sudah membawa baju dan lain sebagainya. Tetapi yang menyedihkan adalah kita tidak bisa menjaga selama di ruang isolasi karena harus betul-betul sendirian. Hari demi hari dilewati, kami hanya bisa menyapa mama dari telepon, WhatsApp, dan video call pada waktu itu. Sedih juga karena seumur-umur mengalami seperti ini gitu ya. Tapi saya percaya tetap Tuhan yang menyertai mama saya. Dan mama saya pun berkata, gak apa-apa, sabar aja. Ini adalah penyakit yang harus dijalani, harus berbesar hati, harus sabar menjalaninya. Akhirnya itu pun yang menguatkan saya dan keluarga. Ada cemas, ada takut, namun saya percaya Tuhan menyertai mama saya selama perawatan. Nah, singkat cerita, 11 April kami dites oleh dinas dan puskesmas karena
kami tinggal serumah dengan mama, dikhawatirkan menular kepada kami, dan kami berenam akhirnya dites pada tanggal 11, dan dari dinas dan puskesmas berkata bahwa beberapa hari kemudian hasilnya akan diberitahu ke kami. Dan betul, hari Selasa 14 April tiba-tiba pagi hari dari puskesmas telepon bahwa yang lain belum ada kabar, tetapi atas nama Samuel Marbun katanya dinyatakan positif COVID. Di pagi itu saya langsung kaget, tidak bisa berkata-kata, nggak bisa nangis juga, tetapi bertanya kepada Tuhan, benar nggak saya kena? Mungkin bohong ini. Dan saya dalam hati punya banyak alasan, saya nggak mungkin kena dan lain sebagainya, saya sehat kok, saya berkata demikian. Tapi akhirnya saya pun berusaha untuk menerima, dan kemudian saya pun membereskan baju saya, dan betul saya dijemput oleh ambulans dengan petugas pakaian lengkap APD, dan kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Saya masuk di kamar sendirian, isolasi, ruangan cukup panas karena nggak ada AC, jadi keringatan luar biasa. Sulit tidur karena di samping memang takut juga dan lain sebagainya, khawatir. Itu yang membuat saya kesulitan untuk beristirahat. Namun saya berusaha untuk tidur di malam hari, dan sedikit demi sedikit saya bisa istirahat, meskipun istilahnya tidur ayam gitu ya, tidur melek lagi, tidur melek lagi. Namun yang membuat saya amazing waktu malam pertama, ketika kurang lebih subuh-subuh antara jam 1 jam 2, saya sambil tidur, sambil terjaga, sambil berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dengan jelas. Di tengah ketakutan saya, di tengah kekhawatiran saya, Roh Kudus berkata dengan lembut, berkata demikian, Samuel, tenang, perjalanan hidup kamu masih panjang. Kamu akan tetap dipakai Tuhan, kamu akan tetap melayani Tuhan. Dan mama kamu akan senantiasa mendampingi perjalanan hidup kamu. Wow, di situ saya merasa dan luar biasa banget, amazing banget, kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, bahkan di keadaan terburuk sekalipun, bahkan di keadaan saya terkapar sakit, Tuhan menyatakan hadiratnya, Tuhan menyatakan suaranya yang begitu jelas. Akhirnya itu menguatkan saya bahwa ketakutan apapun tidak boleh mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Hari pertama, malam pertama membuat saya akhirnya bisa menikmati hari demi hari. 2 hari kemudian, tanpa diduga, 16 April pagi-pagi tiba-tiba adik saya telepon. Akhirnya dia pun dinyatakan positif bersama dengan adik saya yang bungsu, Mutiara dan Abraham. Saya pun kaget, tiba-tiba kok bisa dua adik saya kena gitu ya. Sementara di rumah masih ada 3 orang lagi. Di situ saya harap-harap cemas juga, aduh Tuhan bagaimana ini dan lain sebagainya, takut mereka pun kena. Keponakan saya masih kecil 2, dan kemudian abang saya pun takut, khawatir, tetapi di situ kembali kami diuji bagaimana iman kami harus tetap kuat di dalam Tuhan. Akhirnya betul 16 April siang hari, adik saya Mutiara dan Abraham dijemput ambulans juga, dan kemudian bersyukurnya kami satu rumah sakit. Meskipun di hari itu kami berbeda kamar, namun gak apa-apa, yang penting satu rumah sakit. Hanya beda satu kamar, saya di kamar nomor 4, adik saya di kamar nomor 5, dan kami pun akhirnya dirawat bertiga. Hari pertama adik saya dirawat, hari kedua ini mujizat Tuhan lagi gitu ya. Dalam hati saya, Tuhan bisa nggak kami satu kamar supaya bisa interaksi dengan lebih efektif, bisa saling tolong menolong, bahkan saya rindu untuk berdoa bersama. Bener, hari kedua adik saya dirawat, tiba-tiba suster bilang, Samuel pindah kamar ya ke kamar nomor 5 supaya kumpul dengan adik-adik. Wah, di situ saya menangis. Tuhan menjawab bahkan sebelum kita minta, sebelum kita berseru kepada Tuhan. Tuhan udah tahu kebutuhan kita. Makanya teman-teman jangan ragu berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Akhirnya saya dipindah, dan puji Tuhan kami bisa satu kamar bertiga, saudara-saudara. Kami menikmati kebersamaan, bahkan sekalipun tangan kami semua diinfus, kami tetap bersyukur, kami mendengarkan puji-pujian, kami bernyanyi, dan setiap malam jam 9, jam 10 kami worship, kami berdoa
sama Tuhan karena nggak ada lagi yang bisa kami lakukan selain itu. Kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan sekalipun ada di rumah sakit. Hari demi hari kami lewati, ada yang lupa tanpa kemudian ada mujizat lagi bahwa 15 April, berarti 1 hari sebelum adik saya masuk rumah sakit dirawat, mama saya dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Ini adalah pertolongan Tuhan juga. Tuhan mengatur semuanya dengan luar biasa. Waktu Tuhan yang terbaik. Bayangkan kalau seandainya mama saya masih di rumah sakit dan adik saya di rumah sakit, siapa yang jaga dua keponakan saya? Tetapi Tuhan menyembuhkan mama di waktu yang tepat. 15 April mama pulang, itu artinya bisa menjaga kedua keponakan saya. Bisa menjaga kedua anak daripada adik saya. Tuhan mengatur semuanya dengan sempurna. Itu yang membuat saya akhirnya semakin yakin bahwa Tuhan ada, Tuhan nyata, dan Tuhan menolong. Bahkan Tuhan gak pernah ingkar janji untuk menyertai setiap kita. Dan akhirnya betul 16 April kami lewati, hari demi hari kami lewati. Sekalipun ketika saya melihat jam, saya berpikir kemudian, kita nggak bisa mundurin waktu, kita nggak bisa majuin waktu, karena dokter berkata nanti kita dites swab lagi 1 minggu setelah perawatan. Wah, rasanya seperti lama sekali, tetapi kami menikmati hari-hari dengan bersyukur, kami menikmati hari-hari dengan sukacita. Nah, hari demi hari kami lewati dan puji Tuhan, singkat cerita 22 April saya dan adik saya dites swab dan kemudian kabarnya negatif. Kemudian tanggal 22 kami dites lagi yang kedua kali dan puji Tuhan 23 April kami dinyatakan sembuh. Saya dan adik saya Mutiara dinyatakan sembuh dan siang hari kami diizinkan pulang. Tetapi adik saya yang bungsu Abraham masih harus tetap dirawat karena hasilnya masih positif. Kami puji Tuhan luar biasa. Ternyata kalau mungkin orang-orang dirawat bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan saudara saya pun hampir sampai 24 hari ada dirawat di rumah sakit di Mataram. Saya nggak bisa membayangkan betapa Tuhan luar biasa. Tidak berarti Tuhan tidak menolong yang mungkin korban yang sampai meninggal atau yang parah. Tapi di sini saya melihat kebaikan Tuhan luar biasa. 23 April saya pulang karena saya pun berdoa ketika di bulan itu, di bulan April, 26 April saya ulang tahun. Saya pun rindu Tuhan kalau boleh saya ulang tahun gak di rumah sakit. Saya berdoa gitu sama Tuhan dan betul Tuhan menjawab. 23 April saya diizinkan pulang dengan adik saya. Saya dinyatakan sembuh dan negatif setelah 2 kali tes swab. Waduh, kami sangat bersyukur. Tiba-tiba kami dijemput, kami pulang, tiba di rumah. Kami harus bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya. Pakaian kami cuci dengan luar biasa karena menghindari virus itu masih menempel. Kami cuci, kami mandi, kami bersih-bersih, kami pakai masker, dan kemudian kami pun bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada isi keluarga kami di rumah. Nah, singkat cerita, Abraham masih dirawat. Kami terus malam hari tetap telepon dia, worship, kami berdoa, dan tetap meyakinkan Abraham bahwa pertolongan Tuhan juga nyata atas dirinya. Akhirnya betul, mujizat Tuhan nyata, tepat di tanggal 1 Mei, sekitar berarti 15 hari Abraham ada dirawat, tetapi karya Tuhan pun nyata. Tuhan menolong dengan cara yang ajaib dan waktu Tuhan selalu yang terbaik. Akhirnya 2 hari lalu dia kembali ke rumah dan dinyatakan sembuh dan dinyatakan negatif dari COVID, sehingga kami semua di bulan Mei ini kami boleh kumpul kembali bersama dengan keluarga dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bukan karena kebaikan kami, tapi karya Tuhan yang luar biasa. Dari peristiwa ini kami sungguh menyadari bahwa kami lemah, bahwa kami nggak berdaya tanpa campur tangan Tuhan. Saya pun nggak mengerti kenanya di mana. Ada yang orang bilang mungkin di perjalanan bis Bandung Kertajati atau di pesawat Kertajati ke Ngurah Rai, atau besar kemungkinan saya kena di hotel karena berinteraksi dengan beberapa orang di tempat itu. But I don't know. Saya nggak ngerti, tapi yang jelas kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi ada maksud Tuhan. Bayangkan 4 anggota keluarga sekaligus, mama saya,
saya, dua adik saya kena. Waduh, itu pergumulan. Setiap hari memikirkan, aduh gimana kondisi mama saya, adik saya. Pikiran tuh bercabang, mikirin saya, mikirin orang lain. Oh, jadi diujinya tuh luar biasa gitu. Jadi benar-benar kebayang banget ketika Ayub mengalami hal yang buruk. Semua anak mati, semua harta hilang, bahkan dianya pun sakit, stres luar biasa. Saya sedikit mengalami apa yang Ayub alami, nggak enak. Tapi firman Tuhan jelas berkata, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub tetap setia sama Tuhan. Dan Ayub pun bilang, kita harus bisa menerima bukan hanya hal yang baik saja, tetapi hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ayat itu menguatkan saya setiap hari. Khususnya selama bulan April, selama saya dirawat, ayat itu menguatkan saya untuk saya tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah peristiwa ini mengingatkan kita teman-teman yang Tuhan berikan kesehatan, tetap bersyukur, tetap di rumah, tetap bekerja di rumah, berkumpul dengan keluarga di rumah, tetap beribadah di rumah. Jangan sampai mungkin kita bosan di rumah, tapi jangan sampai kita akhirnya nanti dirawat di rumah sakit. Lebih bosan, lebih jenuh, lebih nggak tahan. Lebih baik di rumah, menikmati kebaikan Tuhan. Dan kita tetap doakan untuk bangsa kita, untuk seluruh dunia supaya pada waktunya pandemi ini pun boleh berlalu dari dunia dan kita boleh betul-betul disembuhkan Tuhan, betul-betul badai ini berlalu sehingga setiap aktivitas kita boleh kembali berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih mewakili keluarga untuk teman-teman sahabat yang udah perhatiin dan udah video call juga selama di rumah sakit. Thank you buat sahabat-sahabat dari Bandung, dari manapun juga. Support kalian betul-betul menguatkan kami. Kalau enggak kami enggak bisa, kami enggak berdaya, tapi support kalian juga memampukan kami untuk tetap semangat menjalaninya. Untuk Rumah Sakit Wangaya, Rumah Sakit Sanglah yang telah merawat kami dengan baik mama saya dan kedua adik saya dan saya juga, kami ucapkan terima kasih. Untuk dokter, para perawat, semua tim yang bekerja sama dengan baik, jerih lelah kalian luar biasa, 24 jam kalian menjaga kami, kalian adalah pahlawan bagi kami, dan biarlah setiap apapun yang sudah dikorbankan, Tuhan akan memberkati. Bahkan doa saya, Tuhan akan melindungi keluarga kalian, Tuhan melindungi dari segala sakit penyakit, bahkan berkat Tuhan akan menyertai. Saya rindu menutup kesaksian saya dengan satu ayat di dalam Ibrani 13 ayat 5b yang berkata, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kembali lagi, setiap peristiwa selalu atas izin Tuhan dan Tuhan pun mengendalikan setiap peristiwa itu. Melalui peristiwa buruk sekalipun, kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat sore dan shalom. Tuhan memberkati.